Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkanlah, nama saya Didi Sulaiman Daulay. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Studi Fenomenologi Kasus Kejahatan Disersi Prajurit TNI AD, Studi Kasus Prajurit Kodiklat TNI AD. Namun sebelumnya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Yeremias Kateban, MRP, selaku dosen pembimbing tesis kami. Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu mengetahui fenomena perilaku kejahatan disersi prajurit Kodiklat TNI AD di masa damai. Di tengah-tengah, pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, bahwa tugas pokok TNI cukup berat. Sehingga berangkat dari tugas yang berat ini, maka diperlukan jiwa kesatria dan rela berkorban dalam setiap tubuh prajurit sebelum dia ingin menjadi seorang prajurit. Sehingga ketika ia menjadi seorang prajurit, tidak ada alasan untuk dia menolak perintah ataupun pergi meninggalkan dinas atau yang disebut dengan disersi. Dalam perkembangannya, disersi sudah ada sejak zaman Perang Revolusi, di mana hal ini dilakukan tentara saat perang. Pada saat itu, bahwa tentara Amerika Serikat sejak awal Perang Revolusi, banyak prajuritnya dengan alasan masing-masing untuk menghindari tugasnya melakukan absent without leave, sebagaimana dikatakan Ramsberger and Bruce pada tahun 2002. Namun, ketika prajurit tersebut pergi tanpa izin lebih daripada 30 hari, maka hari ke-31 statusnya meningkat menjadi DFR atau drop from role. Perkembangan selanjutnya di Indonesia, disersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Eko Widi mengatakan bahwa disersi yang dilakukan prajurit terdiri dari dua jenis, yaitu disersi murni dan disersi yang kelanjutan daripada THTI atau tidak hadir tanpa izin. Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri dalam pasal 87, disersi murni dibagi menjadi dua, yaitu disersi yang dilakukan di masa damai lebih daripada 30 hari, dan disersi yang dilakukan di masa perang, yaitu lebih daripada 4 hari. Berdasarkan laporan tahunan dan data pelanggaran satuan personil jajaran Kodiklat yang kami ambil dari tahun 2014 sampai 2020, diperoleh grafik sebagai berikut. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kejahatan disersi terus meningkat 6 tahun ke belakang. Dan dari data yang ada, bahwa sebanyak 32 prajurit Kodiklat pergi meninggalkan dinas atau disersi dengan alasan ekonomi. Maka dari data di atas, guna menekan kejahatan disersi, beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah. Di antaranya, dengan meningkatkan tunjangan kinerja, di mana prajurit TNI telah mendapatkan tunjangan kinerja hingga mencapai 70%. Dan kebijakan lainnya keluar dari pimpinan TNI Angkatan Darat dalam mencegah pelanggaran yang terjadi di lingkungan TNI AD, termasuk dalamnya adalah pelanggaran disersi, dengan mengeluarkan surat telegram, memerintahkan para Dansat untuk melakukan penyuluhan hukum, serta pembinaan mental dan rohani bagi prajurit. Namun dengan adanya beragam kebijakan ini, masalah disersi tetap saja masih muncul. Dari segi organisasi TNI sendiri, pimpinan TNI Angkatan Darat terus berupaya untuk bagaimana menekan prajurit, menekan permasalahan disersi, sehingga kontribusi perilaku, penyimpangan sosial, kepemimpinan, dan kesejahteraan penting diteliti untuk membantu melihat pengalaman prajurit Kodiklat yang melakukan disersi. Sehingga pertanyaan penelitian saat ini adalah, mengapa banyak prajurit TNI AD yang melakukan disersi? Tujuan dari penelitian ini mengungkapkan marak disersi dari pengalaman prajurit TNI AD, serta mendistribusikan dan menganalisis faktor penyebab banyaknya prajurit Kodiklat yang melakukan disersi kurun waktu 6 tahun ke belakang. Adapun manfaat penelitian ini memberikan kontribusi akademis pada pengembangan studi manajemen kebijakan tentang kejahatan disersi, serta memberikan rekomendasi berupa poin kepada pimpinan TNI AD dan khususnya dan Kodiklat dalam merumuskan suatu kebijakan guna menekan dan mencegah terjadinya kejahatan disersi. Penelitian terdahulu, Ramsberger dan Bruce pada tahun 2002
meneliti tentang mengapa disersi di kalangan prajurit Angkatan Darat Amerika meningkat begitu drastis 8 tahun terakhir di masa Perang Dunia Kedua. Dari hasil penelitiannya, dengan metode kualitatif diperoleh bahwa prajurit melakukan disersi memiliki latar belakang berpendidikan rendah, berasal dari keluarga yang berantakan, dan mempunyai perilaku nakal, sehingga tidak mampu beradaptasi dengan Angkatan Darat. Selanjutnya, tahun 2014, penelitian ini dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi berupa perlunya pengawasan dalam dinas, serta penyaringan yang baik dalam hal rekrutmen. Penelitian lainnya dilakukan terhadap prajurit TNI yang melakukan disersi di masa damai, bahwa terhadap prajurit TNI yang melakukan disersi yang tidak kembali, untuk mencapai kepastian hukum, perlu adanya sidang in absentia. Selain itu, pengaruh karakter kepemimpinan yang kuat juga ikut mempengaruhi, mengurangi, dan mencegah munculnya niat disersi dengan meningkatkan rasa kebersamaan atau esprit de corps. Pada zaman Perang Napoleon juga, bahwa tentara disersi disebut sebagai seorang pembelot. Hal ini dikarenakan tentara yang disersi telah sangat merugikan negara dari segi ekonomi. Dari aspek kebijakan sendiri, R. Indra Dwi Cahyo pada tahun 2019 dalam penelitiannya bahwa proses penegakan hukum terhadap kejahatan disersi untuk memberikan efek jera dan efek keadilan dan dihadapkan dengan kebijakan pemimpinan TNI AD, maka disersi yang tidak kembali perlu diberikan hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, bahwa penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan terhadap aspek latar belakang prajurit di masa perang, di mana faktor penyebab disersi karena masalah pribadi ketika diberangkatkan tugas tidak mau, dan beragam permasalahan lainnya baik pendapatan maupun ketidakmampuan beradaptasi di satuannya. Sedangkan di masa damai dilihat dari aspek hukum, di mana prajurit disersi yang tidak kembali disidang secara in absentia serta diberikan hukuman pemecatan. Penelitian ini sangat berbeda, karena melalui penelitian ini akan diteliti apa faktor penyebab prajurit TNI yang melakukan disersi di masa damai terus meningkat di tengah-tengah pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit. Hingga saat ini, kehidupan sosial prajurit telah mengalami perubahan sosial dan kultur, sehingga tidak semua prajurit berlatar belakang pendidikan rendah atau berasal dari keluarga yang berantakan atau terlibat kenakalan sebelumnya ketika ia belum menjadi tentara atau prajurit. Kajian teori. Disersi adalah bagian daripada tindak pidana militer yang dimana memiliki ciri ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasannya yang dilakukan oleh seorang militer di suatu tempat atau waktu yang ditentukan baginya, di mana seharusnya dia melaksanakan tugas kewajiban dinasnya. Untuk melihat fenomena disersi di atas, maka penelitian ini menggunakan teori perilaku, di mana Skinner membantu mengubah fokus behaviorisme melalui percobaan yang dinamakan operan behavior dan reinforcement, di mana setiap perilaku yang beroperasi dalam suatu lingkungan dengan cara tertentu, lalu memunculkan akibat atau perubahan dalam lingkungan tersebut. Sehingga agar seorang prajurit bisa belajar mengikuti aturan baku yang ditetapkan di lingkungan militer, maka para prajurit harus dilatih dalam berbagai situasi, sehingga mereka akan merasa nyaman ketika melakukan apa yang orang lakukan, dan tidak nyaman ketika mereka tidak melakukannya. Dari perspektif kognitif, bahwa tanggapan aktual dan potensial prajurit dalam dunia sosial perlu memahami bahwa tindakan, pikiran, dan impian harapan itu merupakan suatu ruang kehidupan. Sehingga prajurit dan lingkungan sekitar dia berdinas dipandang sebagai suatu konstelasi yang saling bergantungan satu dan yang lainnya, baik di masa lampau, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Begitu juga dalam perspektif struktural, di mana prajurit memiliki peran, sehingga untuk menuntun prajurit perilaku baik dalam kehidupan sehari-harinya, seorang prajurit harus mengetahui apa yang menjadi perannya. Berdasarkan perspektif interaksionis, juga dapat dilihat bukan hanya dari faktor eksternal yang teramati saja, akan tetapi dari aspek eksternal, di mana melalui gestur atau gerak isyarat juga dapat dilihat makna daripada seorang prajurit dalam perilakunya sehari-hari. Selanjutnya, disersi merupakan perilaku penyimpangan sosial yang dilakukan oleh prajurit. Hal ini dikatakan penyimpangan dikarenakan telah melanggar
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, di mana pelanggaran disersi adalah pelanggaran yang dikecam, tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit. Perilaku disersi yang dilakukan prajurit juga sering dicap sebagai seorang pemalas, bahkan sering menjadi bahasan dalam apelan. Maka ketika seorang prajurit yang pernah melakukan disersi, ketika ia menjadi bahasan dalam apelan, hal ini juga dapat memicu prajurit tersebut melakukan pelanggaran lainnya. Atau bahkan sebaliknya, dapat memotivasi dia untuk kembali berbuat yang positif. Hal ini semua tergantung daripada orang perorangan daripada prajurit itu sendiri. Teori lainnya dalam penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan. Motif utama dari disersi adalah aspek disipliner, serta karakteristik ketidakpuasan terhadap perlakuan yang berlaku di militer. Oleh karenanya, kualitas kepemimpinan sangat menjadi penting untuk mendorong meningkatkan mental dan loyalitas prajurit. Selanjutnya, apabila dilihat dari teori manajemen sumber daya manusia, untuk merancang dan mengembangkan perencanaan sumber daya manusia yang efektif, maka setelah merekrut personil menjadi seorang prajurit, perlu pembentukan yang terwadai dalam lembaga pendidikan. Oleh karenanya, bahwa salah satu perencanaan pendidikan harus diorientasikan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya prajurit ke depannya. Dari segi kesejahteraan sosial, secara umum bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengukur kesejahteraan harus memperhatikan keseimbangan antara unsur material maupun unsur non-material. Kerangka pemikiran. Berangkat dari prajurit yang melakukan disersi, bahwa alasan sosial pemenuhan kesejahteraan terhadap kehidupan sehari-harinya, serta keberadaan dirinya di satuan, dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sehingga ketika prajurit tersebut tidak mendapatkan pengakuan tersebut, akan menjadi suatu ketegangan atau penyimpangan, serta perubahan karakter dan perilaku terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya. Secara realita, fenomena disersi di masa damai di tengah-tengah kesejahteraan sudah mulai meningkat, akan menjadi pilihan bagi seorang prajurit ketika ia tidak sanggup mengelola pendapatannya dan menghadapi permasalahan pribadinya. Fenomena disersi ini juga dianalisis melalui faktor kepemimpinan, di mana seorang pemimpin harus dapat menjadi solusi dalam memperhatikan kebutuhan serta perilaku prajurit atau anggotanya untuk mencegah terjadinya disersi. Namun sebagai bentuk efek jera dan keadilan, maka prajurit tersebut perlu adanya ancaman hukuman berupa pemecatan yang menjadi akhir daripada masa depannya. Metode penelitian. Metode penelitian atau jenis penelitian kali ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dan unit analisis dari penelitian ini kami ambil di Bandung, yaitu Satuan Jajaran Kodiklatat, di mana terdapat prajurit Kodiklatat yang pernah melakukan disersi. Adapun sumber data penelitian yang kami gunakan adalah sumber data primer dengan mewawancara 5 orang mantan prajurit Kodiklatat yang sudah dipecat dan belum dipecat, serta mewawancarai 3 orang pejabat komandan satuan atau pejabat pengamanan personil yang pernah menangani kejahatan disersi, serta sumber data sekunder yang berasal daripada laporan tahunan, triwulan, dan bulanan data pelanggaran Satuan Jajaran Kodiklat, serta dokumen-dokumen lainnya, buku-buku, dan hal-hal yang berkaitan dengan disersi untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data. Kami melakukan wawancara dengan menyiapkan kerangka pertanyaan terhadap para mantan diserter dengan melakukan tanya jawab melalui WhatsApp, serta meneleponnya langsung kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit, kemudian direkam dan menjaga kerahasiaan daripada partisipan yang telah kami pilih. Untuk studi dokumentasi, kami mengumpulkan laporan-laporan tahunan dan triwulan serta bulanan, serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait guna meneliti fenomena disersi. Keabsahan data. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, kemudian mendistribusikan secara rinci dan mendalam tentang hasil dan konteks penelitian tersebut. Selanjutnya, penelitian kualitatif ini juga uji dependability dilakukan dengan cara melakukan audit oleh auditor yang independen. Dalam hal ini pembimbing kami. Dan terakhir, melalui penelitian ini juga dilakukan uji objektivitas penelitian untuk mencari dengan cara mencari persetujuan dari beberapa orang termasuk dosen pembimbing
terhadap pandangan dan pendapat yang berhubungan dengan fokus penelitian kami. Dalam melakukan validitas data, teknik triangulasi adalah yang paling umum dilakukan, di mana penelitian kualitatif dengan cara mendapatkan rekan dalam menggali data prajurit yang pernah melakukan disersi, yang sudah dipecat ataupun yang belum dipecat. Kemudian mendiskusikannya dengan rekan-rekan kami yang lain maupun Dansat seperti pejabat personil dan pengamanan di satuan jajaran Kodiklatat serta termasuk koreksi di bawah para pembimbing. Untuk daftar pustaka, kami menggunakan sumber buku, sumber jurnal, serta peraturan perundangan dan sumber lainnya yang kami lihat dari website serta laporan-laporan data pelanggaran. Demikian presentasi proposal tesis kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.